Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Mari kita membuka renungan pagi kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas yang Kau berikan pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai renungan pagi kami. Buka hati dan pikiran kami. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, namun kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah berserah atau menyerah. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Pernahkah saudara mendengar istilah berserah kepada Tuhan? Apa yang pertama kali muncul dalam benak saudara ketika kata berserah itu disebutkan? Kebanyakan orang tidak familiar dengan istilah berserah. Mungkin sebagian mengartikan kata berserah itu mirip dengan terserah. Mungkin saudara pernah mendengar perkataan seperti, terserah Tuhan deh nantinya gimana. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan berserah? Beberapa orang mungkin menyamakan kata berserah dengan menyerah. Ketika menghadapi suatu permasalahan, merasa mengalami kebuntuan, kemudian menyerah. Ketika kita menyerah, biasanya yang muncul pada akhirnya adalah hal-hal negatif, seperti rasa frustasi, putus asa, kehilangan pengharapan. Ini bukanlah yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kata berserah di dalam Alkitab, jika ditelusuri dari bahasa aslinya, berarti mempercayakan atau menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Sikap ini bukan sikap yang didasari oleh sikap acuh atau pasif yang cenderung pada pengabaian. Sikap ini didasari oleh rasa percaya. Mari kita lihat contohnya dari kehidupan Abraham yang dikenal sebagai bapa orang percaya. Kejadian 15 ayat 5-6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada saat itu, Abram atau Abraham belum mempunyai keturunan sama sekali, dan usianya sudah mulai lanjut. Namun Alkitab mencatat bahwa Abram percaya kepada Tuhan, dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu apakah berserah itu hanya cukup didasari oleh rasa percaya? Kita melihat bahwa rasa percaya kita tidak cukup hanya tersimpan di dalam hati saja. Rasa percaya itu perlu mengambil bentuk sebagai tindakan ketaatan. Ketika kepercayaan kita kepada Tuhan tidak diikuti dengan tindakan ketaatan, penyerahan kita kepada Tuhan tidak akan berbuah sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam kehidupan Abraham, kita melihat contoh ini dari kelahiran Ismail melalui Hagar. Kejadian 16 ayat 4-6. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ketika kita menyertai rasa percaya kita kepada Tuhan dengan tindakan ketaatan, pada saat itulah kita dapat melihat tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kejadian 22 ayat 9-12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Di dalam kehidupan kita, pergumulan dan permasalahan hidup pasti akan kita hadapi. Namun kita mempunyai pilihan.
apakah kita mau berserah atau kita mau menyerah. Apapun permasalahan yang kita hadapi, keterpurukan kita bukanlah akhir dari segalanya jika kita tidak menyerah. Maukah kita belajar berserah kepada Tuhan ketimbang menyerah? Mari kita coba terapkan langkah berikut. Pertama, percayakan permasalahan saudara ke tangan Tuhan. Berdoalah. Mungkin saudara beranggapan, sepertinya masalah saya tidak perlu dibawa dalam doa. Ada pepatah yang mengatakan, jika suatu persoalan itu membuat saudara merasa khawatir, maka persoalan itu cukup layak untuk dibawa dalam doa. Tidak ada hal yang terlalu sepele untuk dibawa dalam doa. Percayalah kepada Tuhan, bukan percaya kepada betapa manjurnya doa saudara. Percayalah kepada Tuhan karena Dia Maha Mengetahui. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Percayalah kepada Tuhan karena Dia adalah sosok yang dapat diandalkan. Kedua, tetaplah memilih untuk taat sekalipun keadaan saudara tampak tidak menguntungkan. Jika saudara menemukan jalan pintas yang tampak mudah atau tampak menggoda, belum tentu itu adalah jalan keluar yang benar. Tidak semua pintu yang terbuka berasal dari Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan, carilah nasihat dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa harga yang akhirnya perlu kita bayar dari sebuah ketidaktaatan itu sangatlah besar. Dan semuanya itu sebenarnya bisa kita hindari apabila kita sudah menetapkan hati untuk taat. Ketiga, tetaplah rendah hati. Seringkali pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita adalah sebuah kesempatan untuk mengubah karakter kita. Kita mungkin berharap Tuhan segera menyingkirkan badai dalam kehidupan kita. Tapi ada saatnya Tuhan mengizinkan badai itu datang, agar kita dapat melihat penyertaan Tuhan di tengah badai itu. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengandalkan diri kita sendiri, dan kita merasa mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Mari gunakan setiap kesempatan yang ada untuk menjadi lebih dekat pada Tuhan. Mari kita menutup renungan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau merendahkan hati dan datang kepadamu. Kami mau berserah, mempercayakan segala perkara kehidupan kami ke tangan-Mu. Karena tidak ada seorang pun yang lebih mengerti, yang lebih mengenal kami, dan yang lebih mampu mengendalikan segala sesuatu. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.